Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam pertemuan ketiga pada perkuliahan mengenai kultur sel dan jaringan. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai tahapan pekerjaan di dalam kultur jaringan atau mikropropagasi, kemudian juga bagaimana cara memilih explant dan bagaimana jenis-jenis kultur yang ada di dalam teknik kultur jaringan. Kemudian kita juga akan sedikit membahas mengenai manfaat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari mikropropagasi. Sebenarnya perbanyakan tanaman secara in vitro itu memang lebih baik disebut sebagai mikropropagasi atau micropropagation karena memang bukan hanya jaringan saja yang kita gunakan dalam pembuatan kultur jaringan, tapi memang secara umum disebut sebagai kultur jaringan. Adapun istilah-istilah dalam kultur jaringan yang harus kita pahami itu adalah sebagai berikut. Ada istilah aseptik, di mana kita menumbuhkan jaringan tanaman pada kondisi bebas kontaminasi mikroba. Kemudian ada desinfektan, proses menghilangkan kontaminan permukaan explant yang kemungkinan dapat tumbuh di lingkungan kultur jaringan dan berakibat mematikan explant. Kemudian ada istilah in vitro, artinya kita mengkulturkan organ atau sel pada medium pertumbuhan yang mengandung nutrisi yang sudah kita siapkan di dalam wadah steril, bisa dari kaca atau gelas, dan dalam lingkungan yang terkontrol. Kemudian ada kultur ex vitro, artinya kita menumbuhkan tanaman tersebut atau plantlet atau kultur di luar wadah kaca pada lingkungan yang juga terkendali. Kemudian ada yang dinamakan explant, yaitu bagian dari tanaman yang akan dikultur pada proses mikropropagasi. Kemudian ada yang namanya kalus. Kalus merupakan explant yang akan terus membelah membentuk massa sel yang belum terdiferensiasi. Lalu ada yang namanya plantlet. Plantlet merupakan tanaman kecil hasil pertumbuhan kalus yang sudah terdiferensiasi. Ada pucuknya, atau juga dia berupa akar, atau dia merupakan pucuk yang sudah berakar. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke dalam tahapan-tahapan yang ada di dalam kultur jaringan. Secara garis besar itu terdiri dari 3 tahapan sebenarnya, yaitu tahapan persiapan, tahapan pembuatan media, dan tahapan inokulasi explant dan subkultur. Tahapan ini bisa berhenti di sini atau juga kemudian dilanjutkan dalam proses aklimatisasi, yaitu proses pemindahan explant kultur jaringan yang sudah kita perlakukan secara in vitro ke lapangan atau ex vitro. Kita kemudian masuk ke dalam tahapan persiapan. Tahapan persiapan, tentunya di dalam tahapan ini kita harus memastikan semua ketersediaan alat dan bahan berdasarkan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Hampir mirip ya seperti mikrobiologi, jadi kita harus melihat dulu bahan dan alat yang ada, kemudian pada tahap persiapan ini juga kita pastikan semua alat dan bahan ataupun media itu disterilisasi terlebih dahulu. Tuh. Kemudian sterilisasi pasti dilakukan dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius tekanan 1,5 atmosfer selama 15-20 menit. Semua peralatan dalam pembuatan media itu termasuk botol kultur, kemudian cawan petri, kemudian pisau bedah, gunting explant, pinset, kertas saring, dan tisu yang akan kita gunakan dalam sterilisasi. Kenapa tahapan persiapan ini menjadi sangat penting? Karena tahapan in vitro itu harus dilakukan secara aseptik dan steril ya. Termasuk juga dalam pengambilan explant tanaman yang nanti akan kita gunakan dalam proses kultur jaringan. Setelah kita memastikan semua alat dan bahan itu tersedia, dan juga ada beberapa yang misalkan bisa kita sterilisasi terlebih dahulu, kita lanjutkan ke dalam tahapan pembuatan media. Nah, pembuatan media di dalam kultur jaringan itu tergantung explant yang akan kita gunakan, tergantung juga dengan tujuan penelitian kita. Apakah kita hanya akan berusaha menumbuhkan misalkan tumbuhan-tumbuhan yang belum pernah di kultur jaringan, atau misalkan kita ingin memperoleh metabolit sekunder dari tanaman tersebut.
itu berbeda-beda. Jadi tergantung tujuan kita, maka medianya pun juga akan berbeda-beda karena tergantung dengan ZPT dan nutrisi media yang ada untuk menumbuhkan tanaman tersebut. Jadi kalau sekarang itu kalian sudah lebih mudah ya, karena sudah banyak media-media instan dalam penggunaan aplikasi kultur jaringan. Kalau dulu waktu saya itu masih banyaknya manual, termasuk juga perhitungan vitamin, mineral, itu kan sangat banyak kalian sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu dilakukan secara manual semua, termasuk pencampurannya. Jadi pada saat pembuatan media sebelum masuk ke autoclave, kita hitung semua bahan yang akan kita campur dalam media. Kalau sekarang itu sudah ada bahan instan, jadi kita sudah tidak perlu melakukan perhitungan secara manual yang sangat banyak tersebut. Cuman untuk beberapa tujuan penelitian tetap harus disesuaikan. Nah, media umum yang sering digunakan itu pasti sudah adalah Murashige-skok atau yang biasa kita sebut sebagai media MS. Itu yang paling sering kita gunakan. Kemudian nanti Murashige-skok ini yang kemudian akan diberi tambahan-tambahan nutrisi. Seperti misalkan pada anggrek itu kita harus menambahkan bahan arang aktif sebagai media pertumbuhan. Kemudian juga pada beberapa jenis tanaman ada yang menambahkan namanya itu air kelapa sebagai nutrisi tambahan. Jadi tergantung apa yang akan kita tumbuhkan. Nah, setelah kita membuat media, tentunya kita lakukan sterilisasi pada media tersebut. Jadi diharapkan tahapan persiapan dan tahapan pembuatan media ini sudah selesai sebelum kita mengambil eksplan yang akan kita gunakan dalam tahapan inokulasi. Nah, yang ketiga, ini adalah tahapan inokulasi eksplan dan subkultur. Tahapan ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi ini adalah proses pengambilan eksplan. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi eksplan, di mana proses sterilisasi eksplan ini berbeda dengan sterilisasi medium maupun alat. Jadi sterilisasi eksplan ini harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Pada umumnya, sterilisasi eksplan ini diawali dengan pencucian menggunakan air mengalir dan kemudian disterilisasi menggunakan zat-zat yang bersifat antiseptik seperti baiklin, alkohol, antibiotik, ataupun zat lainnya yang memiliki bahan aktif. Oke, kemudian ada proses multiplikasi. Multiplikasi ini adalah proses di mana kita menanam eksplan kemudian memperbanyak eksplan tersebut dan memperbanyaknya itu sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Misalkan kita ingin membuat eksplan tersebut menjadi kalus, atau juga kita ingin membuat eksplan tersebut menjadi planlet sempurna. Yang nantinya multiplikasi ini juga berhubungan dengan pengakaran. Ya, nanti untuk lebih lanjutnya akan kita bahas. Yang pertama adalah tahapan inisiasi. Tahapan inisiasi ini adalah salah satu tahapan yang paling vital dalam proses kultur jaringan. Karena dalam proses inisiasi ini, kita tidak bisa membiarkan tanaman terluka dalam jangka waktu yang lama. Semakin lama tanaman itu terluka sebelum kita tanam ke dalam media pertumbuhan, semakin besar juga kemungkinan tanaman tersebut akan terkontaminasi. Jadi kita harus melakukan survei lapangan terlebih dahulu, kemudian untuk memastikan tanaman tersebut sehat atau tidak. Jadi kita tidak boleh mengambil tanaman dari tanaman induk yang terserang penyakit, jadi tidak boleh asal. Jadi lingkungannya harus sehat, kemudian dia juga jauh dari hama dan penyakit, agar nanti mengurangi proses resiko kontaminasi dalam kultur in vitro. Adapun bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan itu biasanya adalah tunas. Tapi eksplan itu dapat berasal juga dari daun, kemudian dari cabang, dari batang, dari akar juga bisa, dari embrio,
dari kotiledon, hipokotil, epikotil, ataupun biji. Dan semua eksplan itu memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Pengambilan eksplan ini kita lihat juga dari jenis tanamannya. Ketika tanaman tersebut memiliki daun yang baik dan dia lebih mudah ditumbuhkan dari daun, kita bisa langsung mengambil sumber eksplan tersebut dari daun. Tapi untuk beberapa tanaman, ada yang memang harus kita ambil dari tunas atau cabangnya. Atau juga kita tumbuhkan bijinya di medium steril. Kemudian setelah dia berkecambah, baru kita ambil dia sebagai sumber eksplan. Hal seperti itu pun bisa. Nah, ini adalah contoh gambar dari proses inisiasi ya. Nah, gambar yang pertama ini adalah proses pengambilan daun. Nah, pada saat proses pengambilan daun ini juga kita harus memastikan daun ini sehat dan bersih ya. Jadi nanti dicuci dulu terlebih dahulu biasanya. Nah, kemudian diambil bagian yang diinginkan. Bisa berupa cabang-cabang dari atau juga daunnya. Oke. Isolasi bahan tanam ini atau eksplan tentunya memiliki syarat ya. Di mana syarat eksplan ini harus merupakan jaringan yang masih aktif atau muda, di mana jaringan ini masih bersifat meristematis. Karena semakin bagus sifat meristematisnya, maka hal itu akan menunjang juga proses regenerasi tanaman di dalam media tumbuh. Dan pengambilan eksplan harus steril. Jadi kita harus menggunakan scalpel atau pisau bedah atau juga gunting untuk mengambil eksplan yang sudah disteril terlebih dahulu. Kemudian wadah yang kita gunakan untuk menampung eksplan pun harus steril. Nah, kemudian bisa juga menggunakan tunas lateral yang baru tumbuh ya. Itu akan sangat baik sebagai bahan eksplan. Jadi kita harus memilih dengan baik. Selain itu juga, kenapa jaringannya itu harus jaringan muda? Karena kita berharap ketika kita mengambil eksplan dari jaringan muda tersebut masih memiliki zat pengatur tumbuh dan atau hormon tumbuh yang masih bagus di dalam jaringannya. Tuh. Jadi dia tidak terlalu istilahnya memiliki keterbatasan. Sehingga ketika nanti dipindahkan ke dalam media yang mengandung ZPT, dia akan lebih tertrigger untuk melakukan pembelahan sel. Nah, setelah kita mengisolasi bahan tanam dan menentukan eksplan mana yang akan kita gunakan, lalu dilanjutkan dengan proses sterilisasi eksplan, di mana bahan tanam yang akan kita pilih itu dipotong menjadi lebih kecil. Selanjutnya dicuci bersih terlebih dahulu di dalam air mengalir. Tidak perlu menggunakan air steril terlebih dahulu ya. Bisa juga menggunakan deterjen atau fungisida. Tapi jangan juga terlalu banyak. Jadi hanya direndam beberapa detik saja, kemudian dilakukan pembilasan dengan menggunakan air secara bertahap. Setelah kita pastikan bersih, kita pindahkan ke dalam laminar. Dengan menggunakan kemudian airnya diganti dengan menggunakan air steril. Jadi memang ada langkah-langkah bertahap ya yang harus dilakukan sebelum masuk ke laminar. Jadi kita tidak bisa langsung memindahkan tanaman yang sudah kita potong. Nah, dalam proses pencucian ini adalah tahapan yang termasuk tahapan vital di mana kita tidak boleh membiarkan eksplan tanaman tersebut layu. Jadi pada saat pencucian dengan Baiklin misalkan ya, pada saat tahapan pertama itu kita harus memperhatikan ujung-ujung daunnya itu atau ujung-ujung eksplannya jangan sampai dia mengalami kekuningan. Nah, kalau dia sudah mengalami kekuningan yang terlalu atau misalkan transparan daunnya itu sudah istilahnya terlalu berlebihan pencuciannya. Jadi nantinya akan membuat eksplan tersebut lebih riskan busuk dikarenakan banyak jaringan yang mati. Tuh. Jadi bagaimana sih sebenarnya langkah yang baik? Tentunya itu adalah dengan studi literatur. Banyak tanaman-tanaman yang dia itu sudah memiliki protokol yang jelas.
Dan dari protokol tersebut baru kita lakukan modifikasi. Lalu bagaimana Bu dengan tanaman yang misalkan dia itu belum pernah di sterilisasi? Itu kita tetap lakukan studi literatur, kita lihat karakteristik tanaman yang akan kita inokulasikan. Apakah dia memiliki daun yang istilahnya daun atau organ yang lembek, atau misalkan dia memiliki jaringan yang lebih keras. Nah, itu kita sesuaikan dengan literatur yang kita miliki. Nanti kita lakukan optimalisasi. Jadi misalkan kita cuci dulu dengan satu metode, kemudian yang satu kita cuci dengan metode lain, dan kita lihat pertumbuhan mana yang lebih baik dan apakah kedua metode itu optimal atau tidak. Itu bisa dilakukan. Itu juga bisa menjadi salah satu sebenarnya rangkaian dari TA ya, proses kegiatan optimalisasi dalam proses kultur jaringan. Nah, jika kita menggunakan tanaman induk berupa tanaman hasil kultur yang berada dalam botol kultur, atau kita sudah menumbuhkan biji yang kita sudah sterilisasi, kemudian kita tumbuhkan dalam media in vitro, maka prosedur sterilisasi ini sudah tidak diperlukan. Itu akan membuat kita lebih mudah. Jadi dalam beberapa penelitian, kalian bisa juga membeli kultur yang sudah jadi di dalam kultur in vitro gitu ya. Kemudian kalian akan memberikan perlakuan yang berbeda-beda. Nah, itu bisa untuk melihat proses pertumbuhan tanaman tersebut. Tentunya hal itu akan mempersingkat waktu kalian kalau misal kalian ingin skripsinya mengenai ini. Tuh, kemudian ini contohnya ya. Ini adalah gambar di mana ada proses sterilisasi biji. Biji ini dimasukkan ke dalam petri dish, kemudian dicuci menggunakan Clorox ya, biasanya kalau atau sodium hipoklorida. Ini ada mereknya, pasti kalian tahu ya, pemutih. Tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, ini bisa direndam, kemudian dicuci secara bertingkat, baru nanti dia ditanamkan dalam media steril. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi memang langkahnya ini lumayan panjang dan kita harus sangat istilahnya ketat dengan waktu ya, disiplin waktu pada saat proses dari inokulasi maupun sterilisasi. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu proses penjadwalan yang sangat baik. Ini bukan hanya untuk kultur jaringan tapi juga untuk di bidang mikrobiologi ataupun kultur sel hewan. Itu kita harus bisa membiasakan diri kita membuat penjadwalan karena langkah-langkah dalam setiap metodenya itu pasti membutuhkan waktu. Nah, kemudian setelah kita mensterilkan explant, kita lanjutkan ke dalam langkah multiplikasi. Nah, multiplikasi ini adalah perbanyakan calon tanaman dengan menanam explant itu pada media yang sudah kita sediakan. Jadi kan tadi kita sudah memotong explant, kemudian kita sudah mensterilisasi explant, kemudian kita keringkan dulu explant pada tisu steril, lalu kita lanjutkan ke dalam proses penanaman pada media. Nah, setelah kita tanam pada media, sudah kita tinggal tunggu waktu pertumbuhannya. Ya, ada yang dari daun, kemudian ada yang dari batang, dan kemudian dia ditumbuhkan menjadi shoot atau taruk atau tunas. Nah, semua kegiatan ini harus dilakukan di laminar airflow secara aseptik. Karena jika tidak aseptik, maka akan rentan kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan explant. Kemudian tabung reaksi ataupun botol-botol kultur jaringan yang sudah kita tanam explant diletakkan pada ruangan yang sudah kita siapkan. Di mana ruangan tersebut itu biasanya harus kita atur suhunya, kemudian juga
harus kita berikan pencahayaan. Karena itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan dari explant kita. Nah, setelah proses multiplikasi ini banyak ya. Kita mau menumbuhkan dia menjadi apa dulu? Kalau nantinya kita akan menumbuhkan dia menjadi tanaman yang sempurna, kita tumbuhkan dia dulu menjadi shoot atau tunas atau taruk. Tapi kalau misalkan kita ingin menyimpan tanaman tersebut dalam bentuk yang relatif istilahnya itu lebih stabil, itu kita bisa tumbuhkan menjadi kalus. Kalus memiliki waktu simpan yang lebih lama biasanya. Baru nanti ketika kita ingin dia menjadi tumbuhan sempurna, baru kita ganti medianya. Kalau kalus itu adalah sel-sel yang belum berdiferensiasi. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, proses pengakaran ini dilakukan jika kita ingin menumbuhkan tanaman tersebut sehingga menjadi tanaman yang sempurna. Pengakaran sebenarnya dapat dilakukan secara in vitro atau ex vitro. In vitro di dalam laboratorium dan ex vitro di luar laboratorium. Pengakaran merupakan fase di mana explant akan menunjukkan pertumbuhan akar, dan ketika explant itu bisa menumbuhkan akar, itu artinya proses kultur jaringan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Jadi, meskipun kita sudah menumbuhkan misalkan pucuk, tunas, itu belum tentu kita berhasil menumbuhkan akar. Kenapa belum tentu? Tergantung komposisi media yang kita gunakan. Kalau kita tidak memperhatikan komposisi medianya berdasarkan protokol yang sudah ditetapkan, maka biasanya akarnya tidak tumbuh. Atau misalkan ternyata planet yang kita tumbuhkan itu memiliki hormon atau ZPT di dalam tubuhnya secara alamiah. Sehingga ketika kita sudah memberikan ZPT sesuai konsentrasi, ternyata malah tidak tumbuh akar. Nah, di sini dilakukan juga proses optimalisasi media. Jadi kita rubah lagi kalau misalkan ternyata tidak tumbuh akar. Bisa kita hilangkan misalkan BAP-nya. Biasanya kan BAP atau sitokinin itu kan digunakan untuk memicu pertumbuhan akar. Nah, tapi ternyata kenapa ketika BAP-nya tinggi dan IA-nya rendah, kok akarnya tidak tumbuh? Oh, mungkin saja ternyata tunas yang ditumbuhkan dalam media sebelumnya itu sudah mengandung BAP yang sangat tinggi. Kita coba turunkan konsentrasi BAP tersebut. Dan ternyata di pertumbuhan selanjutnya akarnya tumbuh. Itu bisa terjadi. Jadi banyak faktor ya. Nah, pada tahapan ini explant juga bisa terkontaminasi, di mana biasanya kontaminasinya itu ada gejala-gejala akar, misalkan ada pertumbuhan bakteri di dalam media sehingga tanamannya menjadi busuk, atau misalkan ada bintik-bintik putih atau biru yang disebabkan oleh jamur. Nah, proses kontaminasi ini bisa dipengaruhi pada saat kita memindahkan explant sebelumnya pada tahapan multiplikasi ke dalam media baru, yaitu pada pengakaran yang ternyata menyebabkan terjadinya kontaminasi. Makanya dalam proses kultur jaringan ini kita harus memperhatikan kebersihan tidak hanya tempat tapi juga diri kita. Makanya waktu dulu ketika saya melakukan pekerjaan kultur jaringan, itu saya punya jas lab khusus yang saya gunakan untuk proses subkultur atau pada saat proses melakukan multiplikasi dan sterilisasi. Jadi memang khusus untuk di dalam lab tersebut. Jadi ketika saya bekerja di luar lab, seperti dalam proses pembuatan media atau sterilisasi media, atau juga pada saat saya mencuci barang-barang, itu saya gunakan jas lab yang berbeda. Dan juga menggunakan masker. Tapi kalau untuk tangan tidak menggunakan sarung tangan ya, karena itu riskan sekali terbakar. Nah, ini adalah hasil contoh-contoh dari proses yang sudah kita lakukan pada tahapan inokulasi dan subkultur. Nah, ketika ini yang kita sebut sebagai explant ya, sumber explantnya. Nah, kemudian tadi kalau kita menumbuhkan tunas saja atau shoot, itu kita sebut sebagai taruk ya. Ini adalah proses pembentukan taruk.
Nah, ini adalah proses pembentukan akar. Jadi, pertama ini dia ditumbuhkan sebagai kalus, jadi eksplan diambil, daunnya misalkan. Kemudian kita tumbuhkan jadi kalus. Nah, kalus ini juga sama. Setelah menjadi seperti ini, kita potong-potong kalusnya agar dia tidak terlalu bergerombol, karena semakin banyak eksplan di dalam suatu medium, tentunya mereka akan semakin meningkatkan persaingan dalam perolehan nutrisi. Nah, kita pindahkan lagi, misalkan ke tabung yang lebih jarang. Untuk menumbuhkan shootnya cukup satu saja, misalkan. Itu bisa. Nah, setelah shootnya tumbuh atau taruknya tumbuh, kita lakukan proses pengakaran. Hingga akhirnya menjadi planlet sempurna. Oke, kita pada saat proses kultur jaringan bisa berhenti sampai tahapan ini saja. Tapi, jika ternyata dibutuhkan penelitian lebih lanjut atau produksi yang lebih lanjut, itu bisa dilakukan proses aklimatisasi. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, bisa kita jual ke petani. Biasanya petani sendiri sudah tahu kok proses aklimatisasi kalau mereka memang sudah terbiasa menggunakan kultur in vitro sebagai sumber benihnya. Nah, proses aklimatisasi sendiri itu merupakan proses pemindahan eksplan keluar dari lab dan dipindahkan ke lapangan. Jadi, aklimatisasi ini tujuannya adalah memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng sebelum akhirnya ditanam di lahan. Nah, biasanya dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian sungkup hingga penanaman di lapangan. Proses aklimatisasi ini saja juga sudah bisa menjadi satu TA sebenarnya kalau untuk skripsi. Nah, jadi yang pertama setelah proses rootingnya terjadi, kita pindahkan tanaman ini ke media pertumbuhan yang juga sudah disterilisasi. Jadi tanah pertama yang kita gunakan dalam proses aklimatisasi itu juga harus disterilisasi kalau misalkan dia pertama kali akan dipindahkan ke tanah. Jadi itu untuk menghindari paparan penyakit ya untuk tanaman kita yang selama ini kita tumbuhkan di dalam tabung atau botol gelas. Karena pertumbuhan yang terkontrol di dalam ruangan aseptik dengan pengontrolan suhu, kelembaban, juga cahaya, itu menyebabkan beberapa jaringan di dalam tanaman itu tidak berkembang secara sempurna. Misalkan dia jumlah stomatanya itu berbeda dengan tanaman yang ditumbuhkan di dalam lingkungan luar. Makanya kenapa pemindahannya itu harus gradually atau secara bertahap. Hal itu dilakukan untuk menyempurnakan pembentukan jaringan-jaringan di dalam tubuh eksplan yang kita miliki. Planlet yang kita miliki ya. Nah, jadi saat dia sudah dipindahkan ke dalam tanah yang sudah steril, dia juga disungkup terlebih dahulu. Nah, sungkupnya ini digunakan untuk melindungi tanaman kita atau bibit kita itu dari udara luar dan serangan hama penyakit. Setelah dia bisa beradaptasi, misalkan selama sebulan, kemudian dia dipindahkan ke dalam lingkungan dengan suhu yang juga ditingkatkan. Kan suhunya kalau di dalam ruangan aseptik itu kan biasanya 25 derajat ya, jadi memang harus menggunakan AC, jadi antara 16 sampai 25 derajat Celcius. Setelah dia mampu bertahan, nah dia dipindahkan lagi ke tanah yang lain. Kemudian juga nanti sungkupnya itu atau bedengnya itu, kemudian juga jaring-jaringnya dilakukan pemindahan juga. Jadi istilahnya apa? Besaran dari sungkupnya itu tergantung umur dari planet yang kita pindahkan dan tergantung proses tahapan aklimatisasinya. Tuh. Nah, kemudian setelah kita melihat tahapan-tahapan tadi, bagaimana cara mengambil eksplan dan lain sebagainya, itu berdasarkan sumber eksplannya itu ada beberapa jenis kultur jaringan. Yaitu kultur meristem yang kita ambil dari meristem, kultur ujung tunas yang kita ambil dari ujung tunas, kultur embrio, kultur dan fusi protoplas, kultur antar dan
kultur kalus dan kultur sel serta kultur biji. Ini tergantung dari jenis eksplan mana yang kita gunakan dalam proses kultur jaringan. Nah, yang pertama adalah kultur meristem. Kultur meristem ini dilakukan pada bagian tanaman yang sel-selnya bersifat meristematik dan aktif membelah. Seperti yang kita pahami bahwa meristem adalah bagian tanaman yang memang sel-selnya bersifat meristematik, aktif membelah, memiliki potensi totipotensi yang masih sangat tinggi. Nah, pada tubuh tanaman, meristem ini terletak pada ujung tunas, baik itu tunas apikal maupun aksilar, yang berfungsi menambah panjang dari tunas, kemudian di ujung akar berfungsi menambah panjang akar, serta pada kambium batang yang menyebabkan bertambah besarnya diameter tanaman. Nah, pada tanaman suku Gramineae atau rumput-rumputan bahkan terdapat meristem khusus yang disebut meristem interkalar yang posisinya ada pada buku-buku atau nodus batang yang menyebabkan bertambah panjangnya ruas batang. Nah, dalam kultur jaringan meristem yang umum digunakan sebagai bahan eksplan itu biasanya adalah meristem ujung tunas, yaitu meristem apikal ataupun aksilar. Kultur meristem ini biasanya menggunakan bahan eksplan yang sangat kecil. Ukurannya itu sekitar kurang lebih adalah 1 mm, di mana eksplan meristem ini harus diambil biasanya menggunakan mikroskop di dalam laminar. Karena kita perlu melihat secara langsung sayatannya. Nah, jadi ini contohnya ya. Kita ambil, ini adalah ujung pucuknya, kemudian kita lihat di dalam mikroskop dan hanya bagian ini saja yang kita ambil. Bagian atasnya saja, makanya ini sangat kecil. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam media pertumbuhan, dia menggunakan jarum inokulasi ya. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, keuntungan dari kultur meristem ini apa sih? Kenapa sih orang mau bersusah payah? Karena hasil dari kultur meristem ini bisa menghasilkan anakan tanaman yang bebas dari virus karena dia terlindung ketika masih berada di luar. Kemudian sistem jaringan pembuluhnya itu belum berkembang, sehingga menyebabkan aktivitas metabolit di dalam selnya itu masih sangat tinggi dan mencegah virus tidak bereplikasi. Dan sistem jaringan pembuluh yang belum berkembang ini juga membuat virus tidak bisa masuk ke dalam jaringan ini. Kemudian dia memiliki kandungan auksin endogen yang dapat menghambat replikasi virus. Contohnya yang biasa dilakukan itu pada tanaman kentang, tebu, pisang, dan apel. Ini contohnya ya. Jadi sangat kecil, ini bagian meristemnya ditumbuhkan di dalam media pertumbuhan hingga akhirnya menjadi plantlet sempurna. Kemudian ada kultur ujung tunas atau shoot tip cultures. Kultur ujung tunas ini menggunakan eksplan bakal tunas apikal atau tunas aksilar yang berukuran 3-20 mm. Dia masih menyertakan atau membawa beberapa primordia daun dan jaringan pembuluh. Jadi dia berbeda dengan kultur meristem ya. Kalau di meristem yang tadi kan kita hanya mengambil bagian atasnya saja. Kalau ini adalah satu ujung tunas yang kita tumbuhkan. Nah, tanaman dengan perbanyakan kultur ujung tunas ini biasanya sukses untuk dilakukan. Salah satu contohnya adalah tanaman pisang. Dan keuntungannya itu adalah keseragaman bibit, kemudian bibit pun bersih, bebas penyakit. Dan true to type yang diturunkan, maksudnya adalah dia menurunkan sifat yang sama persis dengan induknya. Tapi ini tidak bisa juga dilakukan di semua tanaman ya, tergantung. Nah, kemudian ada kultur embrio. Artinya, ini adalah kultur yang dilakukan pada embrio zigotik hasil fertilisasi antara sel telur dengan inti sel sperma tanaman angiosperm. Nah, alasannya biasanya kenapa dilakukan kultur embrio yang sangat kecil ini, dikarenakan embrio ini biasanya pada tanaman tertentu tidak bisa ditumbuhkan dalam kondisi biasa.
karena tidak memiliki cadangan makanan. Salah satu contohnya itu pada tanaman anggrek. Kenapa? Karena biji-biji anggrek itu sangat kecil ukurannya. Kemudian jumlahnya sangat banyak, bisa ribuan sampai jutaan dari satu kapsul. Tapi ternyata dia tidak memiliki endosperm yang diperlukan oleh biji untuk perkecambahan. Makanya kalau secara alamiah, anggrek itu sulit untuk dikembangbiakan, terutama untuk anggrek-anggrek hutan ya. Nah, jadi biji-biji ini harus ditumbuhkan secara in vitro dengan memberi nutrisi buatan agar dapat berkecambah dan akhirnya menjadi tanaman. Selain itu juga, pada beberapa tanaman, embrio hasil fertilisasi itu tidak berkembang dan mati. Jadi, embrio culture ini dilakukan untuk merescue embrio pada embrio zigotik hasil perkembangan persilangan buatan. Biasanya yang dilakukan pada pemulihan tanaman jeruk keprok. Karena biasanya setelah dilakukan pemulihan itu, persilangan buatan, embrionya jika dibiarkan di dalam tanaman induk, maka biasanya dia akan mati karena tidak berkembang. Nah, kemudian ada kultur dan fusi protoplas atau kultur protoplas. Protoplas sendiri itu merupakan sel tanaman tanpa dinding sel atau isi sel yang hanya terbungkus oleh membran plasma. Di mana untuk memperoleh protoplas ini kita mengisolasi daun misalkan. Kemudian epidermisnya secara mekanik itu kita buka. Nah, daun yang sudah dibuka epidermis bagian atasnya itu kemudian kita masukkan ke dalam cairan untuk dipisahkan secara enzimatik. Biasanya ini menggunakan enzim, selulase, dan pektinase. Karena kedua enzim tersebut merupakan enzim yang melarutkan selulosa dan pektin yang menyusun dinding sel tanaman. Nah, isolasi protoplas dan kultur protoplas ini juga menjadi dasar dari fusi protoplas. Jadi, proses pembuahan atau hibridisasi itu bisa kita lakukan dengan menggabungkan satu sel dari tanaman A dengan satu sel dari tanaman B, misalkan, yang memiliki sifat-sifat unggul untuk menjadi satu jenis tanaman baru. Itu bisa dilakukan. Nah, jadi setelah kita memperoleh kultur protoplas, kita lakukan fusi protoplas, misal. Nah, kenapa sih fusi protoplas ini dilakukan atau hibridisasi ini dilakukan? Karena biasanya ada inkompatibilitas. Artinya kalau misalkan ada suatu tanaman ketika dia dilakukan secara konvensional, ternyata dia tidak bisa membentuk embrio. Embrionya tidak terbentuk, jadi kita coba lakukan dengan protoplas. Karena ternyata tanaman ini misalkan berpotensi menghasilkan sifat anakan yang berbeda. Nah, selain itu, fusi protoplas dapat dilakukan antar dua tanaman yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat jauh secara taksonomi. Metode isolasi protoplas tadi ya, seringnya dilakukan secara enzimatik dibandingkan mekanik karena lebih optimal. Cuman kalau enzimatik itu memang membutuhkan biaya yang cukup tinggi karena harga enzim lumayan mahal ya. Kemudian selain itu di dalam media pertumbuhannya biasanya dalam protoplas ini yang pertama kita gunakan itu mediumnya adalah medium cair. Sehingga di dalam medium itu selain ada enzim, itu juga ada larutan osmotik, biasanya gula dan garam seperti CaCl2. Kenapa? Karena larutan osmotik ini berfungsi untuk menjaga stabilitas membran plasma agar terhindar dari kerusakan. Kemudian, fusi protoplas dilakukan pada protoplas yang benar-benar murni dan viable. Maksudnya adalah protoplas yang dia itu bagus bentuknya. Jadi kita harus lihat dulu di mikroskop untuk memastikan apakah protoplas ini bagus atau tidak. Ketika kita sudah menemukan protoplas yang bagus, tidak istilahnya inti selnya ada, terus komponen-komponennya juga ada, baru kita lakukan fusi protoplas. Semua pengerjaan ini tentu harus dilakukan dalam kondisi aseptik karena kultur protoplas ini lumayan sangat riskan terhadap kontaminasi. Kemudian ada kultur antar. Kultur antar atau yang disebut androgenesis ini merupakan metode produksi tanaman haploid dengan eksplan antar.
terdapat kurang lebih 250 spesies yang berhasil dikulturkan pada tanaman Solanaceae, Crucifera, Gramineae, Ranunculaceae. Sebenarnya secara alamiah ini sering terjadi secara spontan. Nah, tapi kemudian kita lakukan dengan in vitro untuk mempercepat prosesnya. Dapat diinduksi dengan perlakuan fisik atau kimia. Kultur antar ini tentunya dipengaruhi oleh genotip, di mana kondisi tanaman sangat berpengaruh seperti umur, juga kemudian di mana umur ini akan berpengaruh terhadap kondisi fisiologis. Jadi kita harus memilih tanaman yang sehat dan kuat, dan kemudian kita gunakan istilahnya kuncup yang memang baru muncul. Tuh. Selanjutnya adalah kultur kalus atau kultur sel. Atau kultur suspensi sel, ini saya kurang ya. Nah, kalus itu adalah kumpulan sel yang belum berdiferensiasi. Untuk memperoleh kalus, itu biasanya pada tahapan pertama tadi di bagian inokulasi multiplikasi itu, kita gunakan medium dengan konsentrasi IAA dan BAP yang sama. Kondisi IAA dan BAP yang sama itu akan membuat sel tanaman itu melakukan pembelahan. Tapi bukan untuk membentuk pucuk ataupun akar. Dia hanya akan membentuk proses pembelahan sel. Kalus ini biasanya kalau secara normal terbentuk pada bekas luka atau irisan pada organ tanaman. Nah, semua organ atau jaringan tanaman yang sel-selnya masih hidup, terutama jaringan muda, itu dapat membentuk kalus secara in vitro. Nah, kecambah yang dibuat secara in vitro dari biji yang sudah steril sangat baik digunakan sebagai bahan eksplan untuk pembuatan kalus. Tujuan dari pembuatan kalus ini biasanya sebagai bahan stok dari kultur jaringan, atau juga bahan stok untuk kultur suspensi sel. Karena kalus ini merupakan bentuk antaraya sebelum terbentuknya embrio atau sebelum terbentuknya organ. Nah, setelah kita punya kalus, kita kulturkan untuk suspensi sel. Berbeda dengan tujuan kultur jaringan yang lain, kultur suspensi sel ini biasanya dilakukan untuk memperoleh metabolit sekunder atau untuk mempelajari biokimia dari sel. Jadi bukan untuk memproduksi tanaman yang baru. Kalus itu kan merupakan seperti remahan bentuknya. Jadi kalus ini itu adalah kumpulan-kumpulan sel yang sangat mudah untuk berpisah. Sehingga ketika kita sudah punya kalus, kita masukkan ke dalam medium cair, kemudian kita goyang untuk agar terjadi aerasi, agar oksigennya maksimal di dalam media, sekaligus untuk memisahkan sel satu dengan yang lainnya. Nah, anakan yang dihasilkan dari kultur suspensi sel ini genetiknya sangat tidak stabil ya. Jadi bukan untuk pembentukan embriogenesis. Kultur sel ini dibuat untuk produksi senyawa kimia tertentu atau riset-riset yang terkait dengan investigasi jalur biosintesis senyawa tertentu ataupun riset yang terkait dengan fisiologi sel. Jadi beda tujuan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kultur biji. Kultur biji disebut juga kultur embrio. Ya tadi, biji tanaman dilakukan pada biji tanaman yang tidak dapat dikecambahkan secara ex vitro atau biji tanaman dengan presentasi perkecambahan yang sangat rendah. Karena biji-bijinya kecil, tidak memiliki endosperm. Nah, media yang digunakan ini biasanya mengandung sumber karbohidrat eksternal untuk respirasi sel dan nutrisi untuk pertumbuhan lanjutan dari biji yang sudah berkecambah. Salah satu contoh yang dapat dilakukan ini adalah biji pada tanaman anggrek ya. Kan kalian bisa lihat. Ini adalah biji dari tanaman anggrek, sangat kecil sekali. Dan tidak memiliki endosperm. Jadi tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Nah, kemudian faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan? Sebenarnya banyak.
Ada kondisi eksternal dan kondisi internal, di mana kondisi internal ini dipengaruhi oleh jenis dari tanaman, genotip tanaman, dan kondisi eksplan secara fisiologis, dan eksternal itu dipengaruhi oleh media kultur yang kita gunakan dan juga lingkungan tumbuh. Nah, genotip itu terkait dengan kebutuhan nutrisi. Jadi, genotip tanaman ini kan tergantung dari varietas tanamannya. Varietas tanaman tentunya akan mempengaruhi kebutuhan nutrisinya, ZPT-nya, dan lingkungan kultur yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Setiap tanaman pasti memiliki respon yang berbeda-beda. Sehingga kita harus mengetahui dulu varietas tanaman tersebut, dia kecocokannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah media kultur. Tentu saja perbedaan komposisi media, komposisi zat pengatur tumbuh, dan jenis media yang kita gunakan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan regenerasi eksplan yang dikulturkan. Yang pertama adalah komposisi media. Perbedaan komposisi media seperti jenis dan komposisi garam-garam anorganik, terus zat pengatur tumbuh, itu akan sangat mempengaruhi respon eksplan saat dikultur. Perbedaan ini tentunya akan mempengaruhi jenis-jenis pertumbuhannya. Seperti yang kita ketahui tadi ya, bahwa pada media kultur jaringan ini berbeda-beda. Komposisi media ini tergantung dari tadi tujuan kultur jaringan yang kita lakukan. Apa yang ingin kita dapatkan dari tumbuhan tersebut. Kemudian komposisi hormon pertumbuhan. Komposisi dan konsentrasi hormon ini akan mempengaruhi arah pertumbuhannya. Betul tanaman memiliki ZPT-nya secara endogen, iya, tapi dia juga perlu ditunjang oleh komposisi hormon dan pertumbuhan dari luar. Nah, untuk menentukan ini, biasanya selain dari protokol, dari penelitian-penelitian yang sudah ada, tentunya juga dengan optimalisasi yang kita lakukan. Tuh. Jadi kita harus paham mengenai hormon-hormon pertumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan eksplan kita. Kemudian, dari keadaan fisik, bentuk media fisik. Maksudnya adalah media yang umum digunakan dalam kultur jaringan itu kan berbeda-beda, ada media padat, ada medium semi padat, dan kemudian ada medium cair. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan kultur, kecepatan pertumbuhan, dan diferensiasinya. Karena keadaan fisik media ini akan mempengaruhi osmolaritas dari larutan dalam media dan ketersediaan oksigen bagi pertumbuhan eksplan yang dikulturkan. Kemudian yang ketiga itu adalah lingkungan tumbuh. Lingkungan tumbuh seperti yang kita ketahui bahwa kultur jaringan ini akan ditumbuhkan pada lingkungan yang terkontrol. Artinya tanaman itu memiliki lingkungan dengan suhu yang berbeda-beda. Pada siang dan malam hari ada perbedaan suhu yang cukup besar. Sehingga pada ruangan yang terkontrol ini kita bisa lakukan pengaturan suhu. Misalkan pada pukul 7 malam sampai jam 6 pagi kita atur suhunya menjadi lebih dingin dibandingkan pada siang hari. Atau juga kita mengatur cahaya yang kita gunakan. Jadi misalkan pada saat siang hari kita memaparkan tanaman tersebut dengan cahaya selama 16 jam. Kemudian sisanya kita matikan cahaya. Itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dari kultur kita. Makanya akan sangat penting dalam melakukan kultur jaringan itu adalah studi literatur. Lebih baik kita melakukan studi literatur dengan baik sebelum kita melakukan proses kultur jaringan dibandingkan kita melakukan proses kultur jaringan melakukan proses kultur tapi proses literatur itu dilakukan sambil berjalan. Itu akan sangat mempengaruhi hasil. Karena kita tidak bisa mengantisipasi kesalahan yang terjadi di tengah-tengah. Karena proses kultur jaringan ini kan sangat lama. Jadi kita membutuhkan perencanaan yang sangat baik. Nah, selain itu kelembaban relatif ya, tentunya kelembaban yang dibutuhkan oleh tanaman itu berbeda-beda.
Kelembaban udara dalam botol kultur yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan tanaman tumbuh abnormal. Misalkan daunnya lemah, kemudian mudah patah, terus tanamannya juga menjadi kecil. Kemudian cahaya yang tadi ya hubungannya. Lama penyinaran atau fotoprioritas ini mempengaruhi pertumbuhan eksplan. Jadi baiknya itu disesuaikan. Tergantung varietas tanamannya, kita gunakan lampu otomatis misalkan. Jadi kita tidak perlu repot ya. Apakah 8 jam gelap, atau 8 jam terang, 16 jam gelap, atau sebaliknya. Yang terakhir adalah kondisi eksplan. Kondisi eksplan ini tergantung umur dan jenis eksplan yang tentunya akan berpengaruh pada respon fisiologis dari tanaman. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa tanaman-tanaman yang kecil itu memiliki kemampuan meristematis yang sangat tinggi, di mana sel-sel meristematis ini pasti memiliki ZVT yang berbeda-beda. Berbeda halnya dengan eksplan yang didapatkan dari batang atau nodus. Tuh, sehingga harus ada modifikasi ya. Kita tidak bisa menyamakan medium untuk daun, misalkan untuk batang atau juga untuk meristem, pasti berbeda-beda. Nah, kemudian itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan. Selanjutnya adalah manfaat dari mikropropagasi atau kultur jaringan yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah pemanfaatan untuk rekayasa genetik, itu sudah pasti ya. Jadi kita jika ingin mensisipkan gen, itu tentu kita harus melakukan kultur in vitro untuk tanamannya, termasuk proses transformasinya. Kemudian untuk produksi tanaman transgenik, misalkan untuk menghasilkan padi emas, gold rice ya, yang memiliki beta karoten yang lebih tinggi, memiliki beta karoten dibandingkan dengan beras biasa. Kemudian juga untuk menghasilkan tanaman hybrid yang unggul, memiliki 2 sifat yang dari 2 indukan yang baik, itu misalkan dari fusi protoplas. Kemudian juga untuk menghasilkan tanaman tanpa biji. Lalu tentunya karena ukuran dari kultur jaringan tumbuhan ini sangat kecil, ini akan mempermudah pengiriman tanaman dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan akan menghindari proses kontaminasi. Lalu kultur jaringan ini juga dilakukan untuk menghasilkan tanaman bebas virus, kemudian juga menghasilkan tanaman double haploid, dan menghasilkan tanaman yang sulit berkembang. Oke, sekian untuk tahap pertemuan kita kali ini pada tahapan pekerjaan dalam kultur jaringan, kemudian juga manfaat dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kultur jaringan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.